Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan belajar cara membuat grafik parabola, di mana tugas ini adalah dari mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Ibu Irni Latifah Irsal MPD. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan kuadratnya itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana persamaan kuadrat ini memiliki nilai akar yang bisa berbeda-beda, bisa 2, bisa 1, atau bisa tidak memiliki akar-akar. Nah, untuk menentukan itu, kita bisa mencarinya dengan nilai diskriminan atau D, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Di sini kita bisa melihat, jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar atau ada 2 nilai X. Jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 1 akar atau ada 1 nilai X. Dan jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa gambar dari grafik fungsi kuadrat akan membentuk grafik yang namanya grafik parabola. Nah, grafik parabola ini ada 2. Yang pertama ada parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Nah, apa bedanya dari kedua bentuk parabola ini? Di parabola terbuka ke atas, nilai A atau nilai koefisien dari X kuadrat dari persamaan kuadrat tadi itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Sedangkan di parabola terbuka ke bawah, nilai A atau nilai koefisien dari X kuadrat itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, kemudian syaratnya itu juga parabola ini harus simetris. Nah, di sini saya ada menggambarkan garis ya, garis ini disebut dengan sumbu simetri. Ketika fungsi parabola ini digambarkan, maka sebelah kanan dan sebelah kirinya itu harus sama ukurannya. Nah, di grafik fungsi kuadrat ini juga terdapat titik puncak parabola ini. Kalau yang terbuka ke atas ada di bawah, dan ketika terbuka ke bawah ini ada titik puncak. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Di sini ada cara cepat. Di sini kita bisa menentukan gambar grafik fungsi kuadrat dari A dan dari diskriminan. Jika A lebih dari 0 dan diskriminannya juga lebih dari 0, artinya dia ada di 2 titik, maka grafik fungsinya akan memotong sumbu X di 2 titik seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika A lebih dari 0 dan diskriminan itu sama dengan 0, maka dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika nilai A itu lebih dari 0 dan diskriminannya itu kurang dari 0, maka grafiknya itu tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung sumbu X. Kemungkinan yang keempat, jika A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya itu lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik, tapi bentuknya terbalik seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan A-nya lebih dari 0, maka dia akan terbentuk grafik terbuka ke atas. Nah, kemungkinan yang kelima, jika A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0, maka bentuk kurvanya akan terbuka ke bawah dan akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian kemungkinan yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan diskriminannya juga kurang dari 0, maka kurvanya atau grafik fungsinya itu tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi parabola dengan langkah-langkah yang lebih detail. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai A dan diskriminan. Nilai A bisa dilihat dari koefisien X kuadrat dan diskriminan bisa dicari dengan rumus yang ada di awal tadi, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Artinya kita mengganti nilainya menjadi 0 dan dimasukkan ke persamaan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y.
Artinya kita mengganti nilai X menjadi 0, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan nilai Y. Kemudian yang keempat yaitu menentukan titik puncak, yaitu X, Y. X-nya itu didapat dari min B plus 2A, ini dari sumbu simetrisnya atau nilai tengahnya tadi, dan Y itu didapat dari diskriminan per min 4A. Ini diskriminan sama aja dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum dari grafik. Langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini kita diperintahkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Di sini kita bisa mengetahui ya kalau nilai a-nya itu 1, nilai b-nya 2, dan nilai c-nya min 8. Yang pertama, kita harus menentukan nilai a dan nilai diskriminannya. Nilai a-nya di sini kita tahu kalau misalkan lebih dari 0. Kemudian diskriminannya kita bisa masukkan ke dalam rumus B kuadrat dikurang 4AC, maka B-nya menjadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 8, itu hasilnya adalah 36. Nah, di sini nilai diskriminannya itu 36, artinya dia lebih dari 0, artinya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu X, didapat jika Y sama dengan 0. Maka Y-nya di sini kita ganti dengan 0. Maka di sini ketika difaktorkan akan ada X1 dan X2. X1 itu 2 dan X2 itu min 4. Artinya dua titik yang dimaksud adalah di sini pertamanya X1-nya itu 2 berarti 2,0 dan di sini X2-nya min 4 berarti min 4,0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y, didapat jika X sama dengan 0. Maka kita mengganti nilai X menjadi 0. Maka di sini Y sama dengan ini X kuadrat menjadi 0 kuadrat plus 2 dikali 0 dikurang 8. Maka hasilnya menjadi min 8. Maka titik potongnya di sumbu Y itu adalah min 8 berarti 0,min 8. Kemudian yang terakhir kita harus menentukan titik puncak. Nah, ini dari rumusnya X sama dengan min B plus 2A, maka di sini langsung saja menjadi min 2 plus 2 kali 1, itu hasilnya min 1, dan Y itu sama dengan diskriminan per min 4A sama dengan 36 dikurang min 4 kali 1, itu hasilnya min 9. Maka titik puncaknya itu ada di titik min 1,9. Kita coba gambarkan gambar grafiknya, di mana acuannya adalah tadi sudah diketahui nilai A sama dengan 1, diskriminannya sama dengan 36. Artinya A dan D-nya lebih besar daripada 0 atau positif, berarti terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Berarti ilustrasi gambarnya seperti ini, nanti gambarnya acuannya seperti ini. Titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan min 4,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8 dan titik puncaknya adalah min 1, min 9. Kita gambarkan di koordinat kartesius titik-titik ini. Pertama, titik potong dengan sumbu X 2,0 dan min 4,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, min 8 di sini. Dan titik puncaknya min 1, min 9. Min 1 di sini dan min 9 kira-kira di sini. Ini titik puncaknya. Kemudian langkah berikutnya hubungkan titik-titik ini sehingga bentuknya seperti ini. Dan titik puncaknya adalah min 1, min 9. Berarti posisi titik puncak di sini gambarnya parabola. Nah, seperti ini. Nah, di sini sumbu simetrisnya sehingga kiri dan kanannya sama. Ini nilai X pada puncak. Jadi, segaris atau sumbu simetri ini adalah persamaan garisnya adalah X sama dengan min 1 diambil dari titik puncak. Kemudian, di sini nilai Y sama dengan min 9 namanya adalah nilai minimum. Karena grafik ini nilai Y paling kecil atau minimumnya terletak pada titik puncak di mana nilainya adalah min 9. Artinya dari sumbu simetri dan nilai minimum. Selanjutnya contoh kedua.
ya. Di sini menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Gambarnya pertama kita harus tahu dulu ilustrasi gambarnya itu seperti apa. Tentukan nilai A. A-nya di sini adalah 1 positif. Kemudian diskriminannya kita hitung, didapat diskriminannya ternyata adalah 0. Substitusikan nilai A, B, C-nya ke sini, didapat 0. Berarti kalau diskriminannya sama dengan 0, artinya si grafik memotong sumbu X-nya di satu titik, atau namanya menyinggung sumbu X, atau titik puncaknya terletak di sumbu X. Nah, kita cari sekarang titik potong dengan sumbu X. Y-nya kita anggap sama dengan 0, sehingga persamaan kuadratnya seperti ini. Kemudian kita faktorkan, didapat faktornya X min 3 kali X min 3. Jadi nilai X-nya hanya ada satu, yaitu X sama dengan 3. Jadi titik singgungnya yaitu 3,0. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Substitusikan ke sini, didapat Y-nya berarti 9. Jadi titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 9. Selanjutnya mencari titik puncak. Rumusnya untuk X-nya adalah ini, substitusikan B-nya min 6, min dikali min 6 jadi positif 6, per 2 dikali 1, 2, 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian untuk Y-nya rumusnya ini, tadi kita sudah menghitung diskriminannya adalah 0, berarti 0 per min 4 kali 1 sama dengan 0. Sehingga titik puncaknya adalah 3,0. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. A-nya tadi positif, diskriminannya sama dengan 0, berarti terbuka ke atas menyinggung sumbu X, memotong di satu titik. Berarti gambar ilustrasinya seperti ini. Titik potong dengan sumbu X 3,0, titik potong dengan sumbu Y 0,9, titik puncaknya adalah 3,0. Berarti titik puncak dengan titik potong dengan sumbu X-nya adalah titik yang sama di sini, 3,0. Kita gambarkan, tentukan titik potong dengan sumbu X di sini 3,0, kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,9 dan titik puncaknya juga di sini. Nah, ilustrasi gambarnya harus seperti ini. Kira-kira gambarnya bagaimana sehingga terbuka ke atas? Berarti ini ke sini ya harus seperti ini, sekaligus memotong titik 0,9. Berarti perpanjang saja dan jangan lupa harus simetris. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, itulah tadi penjelasan cara menggambar grafik fungsi parabola. Mudah sekali bukan? Sampai di sini saja penjelasan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.